Mami, Aldo mau makan batagor sama rambut nenek. Pinta Aldo kepada Jesslyn yang tengah sibuk memakan es krim yang memang sudah tersedia di rumah Bastian. Seperti biasanya, Aldo dan Jesslyn selalu kompak, dan kini pun kedua-duanya tengah menikmati es krim di ruang bermain Aldo. Oke sayang, tunggu sebentar ya. Jesslyn langsung menghabiskan es krim yang hanya tinggal sedikit ke dalam mulutnya. Dan mengunyahnya, begitu pun dengan Aldo yang mencontoh cara makan Jesslyn. Ya udah yuk, kita berangkat sekarang. Ajak Jesslyn bergandengan turun ke lantai bawah dan lebih tepatnya menuju ke parkiran mobil, di mana di sana sudah ada Pak Wawan yang sudah bersiap mengantar Aldo dan Jesslyn membeli batagor dan rambut nenek. Karena sebelum turun, Jesslyn terlebih dahulu menelpon Pak Wawan. Setelah tiba di SD yang pernah Aldo dan Jesslyn kunjungin, Aldo langsung memesan rambut nenek dan batagor. Begitupun dengan Jesslyn yang juga memesan telur gulung dan batagor. Tentu saja mereka tidak melupakan Pak Wawan dan Bianca dong. Mereka juga ditraktir sama Jesslyn. Aldo diam-diam ya makannya, jangan bikin suara. Nanti ketahuan sama mbak-mbak yang lainnya. Nanti mereka akan mengadu sama papi. Tita Jesslyn dengan lirih, dan Aldo pun mengangguk patuh setelah mereka sampai di rumah. Dan kini posisi mereka seperti tadi, di dalam ruang bermain Aldo. Jesslyn membuka satu bungkus batagor untuk Aldo, dan satu bungkus lagi yang lainnya untuk dirinya sendiri. Mereka makan batagor dengan bersembunyi di balik lemari mainan Aldo. Mereka sudah terlihat seperti pencuri di rumahnya sendiri. Mau makan jajanan di luar saja, mereka harus bersembunyi-sembunyi seperti itu. Kok kasihan banget ya kalau lihat mereka. Aduh sayang, jangan belepotan gitu dong makannya. Sama jangan berserakan ke lantai ya sayang, ujar Jesslyn sambil membersihkan sekitar mulut Aldo yang sudah kotor dengan noda dari kuah kacang batagor. Mami, ini enak banget. Aldo sangat suka, ujar Aldo dengan ceria, dan tanpa ia sadari malah menggunakan suara yang keras. Aduh Aldo, jangan berisik, nanti kita ketahuan, tegur Jesslyn yang menaruh jari telunjuknya di depan mulut Aldo. Ups, maaf Mami, Aldo lupa, ujar Aldo berbisik dan menyadari kesalahannya. Aldo menutup mulutnya sendiri menggunakan tangannya. Astaga, Mbak Jesslyn dan Tuan Muda, teriak seseorang yang terkejut melihat Nyonya dan Tuan Muda yang lagi bersembunyi di balik lemari mainan Aldo. Dan dia adalah Mbak Titin. Ia tidak sengaja melihat Aldo dan Jesslyn, karena posisi sebelumnya Mbak Titin sedang merapikan mainan Aldo yang berserakan. Jesslyn terlonjak, berdiri sambil menggigit bibir bawahnya khawatir. Mbak Titin, jangan berteriak seperti itu dong, nanti ketahuan papi, tegur Aldo yang sama-sama kaget. Ketahuan apa, tanya suara yang tidak asing di telinga Aldo dan Jesslyn. Jesslyn menelan salivarnya susah payah. Jesslyn, Aldo, dan Mbak Titin berbarengan menoleh ke asal sumber suara, di mana Bastian ternyata sudah duduk di kursi dan menatap istri dan anaknya yang tengah bengong seperti maling yang tertangkap basah. Kenapa kalian diam dan gugup seperti itu, tanya Bastian tegas dan seperti seorang polisi yang sedang menginterogasi tahanannya. Hehehe, Mas sejak kapan di situ? Kok jam segini Mas sudah pulang sih? Ujar Jesslyn gugup di dalam hatinya. Ia sedang mengutuk dirinya yang bodoh. Jesslyn dan Aldo berdiri menyembunyikan batagor di balik punggung mereka, dan Jesslyn menggunakan kakinya menendang makanan hingga menjauh dari pandangan Bastian. Tangan Jesslyn yang satunya lagi mengusap mulut Aldo yang belepotan dengan kuah kacang. Makan apa itu? Kenapa bau ruangan ini berbeda? Tanya Bastian. Pertanyaan yang tadi saja belum dijawab sama istri dan anaknya. Bastian malah menambah pertanyaannya lagi. Hah? Makan? Kita nggak makan sesuatu?
Enggak kok mas, kami nggak lagi makan apapun kok, jawab Jaslyn dengan mata yang melotot lebar. Iya kan sayang? Tanya Jaslyn pada Aldo. Aldo makan batagol di dekat SD Pi, enak banget loh Pi, Papi mau coba? Jawab Aldo polos dan Jaslyn semakin melototkan kedua bola matanya. Mati gue, kenapa anak gue jujur amat sih? Kan berabe masalahnya kalau kayak gini, ujar Jaslyn di dalam batinnya. Aldo sayang, ujar Jaslyn berbisik. Ya ampun mami, Aldo keceplosan, ujar Aldo kembali menutup mulutnya saat menyadari kesalahannya. Hehehe, Aldo dan mami gak makan apa-apa kok Pi. Swell, percayalah sama Aldo, ujar Aldo memperbaiki kata-katanya sembari mengacungkan dua jarinya. Bastian mengerutkan dahinya, menyipitkan matanya, dan juga mengangguk-anggukkan kepala. Oh, jadi begitu ya. Istri dan anak papi gak lagi makan. Berarti kalian tadi lagi main kucing-kucingan ya? Beneran kalian gak makan batagor? Tanya Bastian dengan nada beratnya, dan kedua orang itu kompak menggelengkan kepalanya. Terus itu apa di belakang kalian? Tanya Bastian kembali tegas dengan tatapan tajam dengan penuh amarah. Mungkin dunia ini akan terbelah dua saking amarah Bastian yang sedang meluap-luap. WKWK, canda kok. Apaan sih kalian serius amat deh baca dan dengernya. Bukan apa-apa kok mas, jawab Jaslyn sambil menggeleng. Iya Pi, bukan apa-apa kok, saut Aldo yang ikut membela maminya. Terus ini apa? Bastian menunjukkan bungkusan telur gulung yang tadi Jaslyn beli ke hadapan mereka berdua. Jaslyn dan Aldo sama-sama terperangah, menelan salivar sesapaya. Aduh mami, kita ketahuan sama papi, bisik Aldo pada Jaslyn. Iya Nina, ternyata papi sangat menyeramkan, saut Jaslyn yang juga berbisik pada Aldo. Bastian yang menyaksikan itu menyeringai sadis. Disinilah Jaslyn dan Aldo sekarang. Mereka berdiri di depan Bastian yang duduk di sofa dengan kaki yang bersilang. Mereka terlihat kuncung seperti bunga yang belum mekar. Jaslyn dan Aldo sama-sama menundukkan kepalanya, menghindari tatapan Bastian yang sangat mengintimidasi. Apa yang sudah kalian lakukan, ha? Teriak Bastian hingga suaranya menggema di ruangan itu. Jaslyn sekarang juga bawa bungkusan makanan yang ada di atas meja itu. Jaslyn sekarang juga bawa bungkusan makanan yang ada di atas meja itu, titah Bastian dengan tegas, dan Jaslyn pun langsung berlari untuk mengambil bungkusan yang berisi jajanan mereka dan membawanya ke ruang keluarga. Letak di atas meja, bukan di depan saya, titah Bastian, dan Jaslyn menurutinya. Setelahnya Jaslyn kembali berdiri di samping Aldo dan menggenggam tangan mungil Aldo yang sudah gemetaran sejak tadi. Asalkan kalian tahu, bukan hanya Aldo yang gemetaran, Jaslyn pun ikut gemetaran kali. Belanja jajanan di luar rumah, di depan SD lagi, yang belum bisa dipastikan kebersihannya. Membeli makanan seperti itu, menyogok Pak Wawan dan Bianca dengan makanan itu juga. Menyuruh Bianca dan Pak Wawan tidak memberitahu perihal ini kepada saya. Makan diam-diam di balik lemari seperti tikus. Apa itu tindakan yang baik untuk dilakukan? Apakah ini yang dinamakan kejujuran? Kalian tahu, kalian sudah membohongi saya, dan ini adalah kesalahan yang fatal, teriak Bastian dengan wajahnya yang sudah memerah. Dan Jaslyn menggelengkan kepalanya. Dan untuk kamu Jaslyn, apa begini caranya menjadi seorang ibu yang baik? Apa begini cara kamu mendidik anak kamu sendiri? Dengan cara mengajarkan kebohongan padanya? Tanya Jaslyn dengan tatapan yang sudah berapi-rapi. Jaslyn kembali menggelengkan kepalanya. Saya lakuin ini tuh demi Aldo. Saya kasihan sama Aldo yang ingin mencicipi jajanan itu. Dan hanya dia menatap anak-anak yang lainnya memesan makanan itu, Mas, jawab Jaslyn dengan kepala yang masih menunduk. Kamu Aldo, sudah berapa kali Papi bilang sama kamu,
Nggak boleh makan jajanan yang kayak gitu. Bastian beralih bertanya pada Aldo, tapi Aldo hanya diam, tidak tahu apa yang harus ia jawab. Apa kalian pikir kalian sudah hebat bisa membohongi saya? Apa kalian pikir ini makanan yang sehat dan bervitamin? Enggak, Jaslyn, Aldo, ujar Bastian bergantian menatap keduanya. Tapi kan makanan ini rasanya enak, dan saya dengar belum pernah ada yang sakit makan jajanan yang kayak gini, Mas, sahut Jaslyn. Gunakan akal kalian baik-baik. Untuk saat ini memang gak akan sakit, tapi suatu saat kalian akan sakit. Mungkin tidak memakan waktu yang lama, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun ke depannya, siapa yang tahu? Kalau kalian sakit, siapa yang akan direpotin? Siapa yang akan khawatir? Saat ini Bastian terlihat seperti seorang ayah yang sedang memarahi kedua anaknya yang susah diatur dan keras kepala. Maaf, ujar Jaslyn dan Aldo bersamaan. Bastian menghela nafasnya lelah. Baru saja pulang kerja dari kantor, yang sebenarnya ia sangat merindukan Jaslyn dan Aldo, ingin bertemu dan bermain bersama. Ternyata Jaslyn dan Aldo sedang melancarkan aksi mereka. Sebenarnya sejak awal Bastian sudah curiga, seperti ada yang disembunyikan oleh istri dan anaknya. Bisa saja sih dia mencari tahu dan dalam waktu 1 menit pun Bastian bakalan mengetahuinya. Tapi ia lebih memilih diam dan mempercayai keduanya. Kecurigaannya selama ini akhirnya terjawab sudah. Mulai sekarang gak ada lagi yang boleh beli jajanan yang seperti itu lagi. Titik, gak ada koma, ujar Bastian tegas. Lah Mas, gak boleh seperti itu dong. Gak semua makanan itu buruk, Mas. Please deh, jangan mentang-mentang orang kaya, terus jajanan yang kayak gini malah dianggap kotor. Jujur saja, saya gak bisa terima tindakan Mas yang sudah keterlaluan ini, protes Jaslyn. Keterlaluan kata kamu? Yang keterlaluan itu kamu, bukan saya, karena kamu sudah berani berbohong dan lebih parahnya, mengajarkan anak kita berbohong, bantah Bastian. Oke, saya memang salah sudah membohongi Mas. Saya sudah minta maaf tadi. Ini masalah makanan, Mas. Mungkin di mata Mas semua pedagang kaki 5 itu rakyat jelata. Tapi menurut saya, mereka adalah pahlawan untuk keluarganya, yang harus menghadang panasnya terik matahari demi mencari sesuap nasi. Dan Mas enaknya saja mengatakan makanan itu tidak layak untuk dikonsumsi. Mas memang manusia yang berhati batu, ujar Jaslyn menatap Bastian dengan tatapan amarahnya. Astagfirullah, menjawab terus yang kamu bisa, ujar Bastian. Papi, jangan malahin mami telus, ujar Aldo yang tidak terima maminya dimarahin seperti ini. Kamu juga salah Aldo, bandel banget jadi anak. Dan Aldo pun kena omel sama Bastian. Aldo langsung meringsut bersembunyi di belakang Jaslyn. Jaslyn memutar kedua bola matanya malas. Mas, jangan marahin Aldo seperti itu. Kalau mau marahin ya saya saja, dia masih kecil. Setidaknya kalau bicara sama anak tuh yang lembut sedikit kek, ujar Jaslyn. Wah, ibu dan anak sama-sama salah dan juga sama-sama ngembela. Kamu jangan terlalu manjain Aldo, nanti dia bisa tumbuh menjadi anak yang ngelunjak, ujar Bastian. Bastian memerintah dengan tegas agar Aldo masuk ke dalam kamarnya, dan Aldo pun pergi ke kamarnya dengan ditemani oleh Bianca. Bastian dan Jaslyn mereka saling melempar pandangannya dengan tatapan yang sama-sama mengintimidasi. Lama-kelamaan Bastian malah tergagap-geli melihat Jaslyn. Setelahnya, Bastian memerintah Jaslyn masuk ke dalam kamarnya. Jaslyn, kamu masih marah sama saya? Tanya Bastian yang ikut duduk di samping Jaslyn. Saya khawatir kalau kalian sakit. Saya masih trauma kalau kehilangan orang-orang yang saya sayangi. Saya gak bisa mentoleransi kebohongan, apalagi sampai mengajarkan Aldo berbohong, ujar Bastian mengelus lembut kepala Jaslyn. Iya Mas, maaf, saya juga salah. Tapi niat saya cuma mau nyenangin Aldo, sudah gak lebih dari itu kok Mas.
ujar Jaslyn yang menenggelamkan kepalanya di dada bidang Bastian. Iya, saya tahu kamu sangat menyayangi Aldo, tapi jangan terlalu dimanjain. Nanti dia bisa menjadi anak yang pembangkang. Emangnya kamu mau anak kita jadi anak yang berandalan karena gak mau mendengarkan perkataan kedua orang tuanya? Bujuk Bastian dengan nada yang paling lembut. Iya mas, maafin saya ya. Lain kali saya gak akan ulangin ini lagi. Tapi setidaknya mas izinkan Aldo mencicipi jajanan itu. Hanya sekedar menghilangkan rasa penasarannya mas, jawab Jaslyn. Dan Bastian pun luluh dengan perkataan Jaslyn. Bastian mengangguk mengecup dalam puncak kepala Jaslyn. Dan Jaslyn pun semakin mempererat pelukannya.